Malam Pak Loki. Tadi kita sudah mulai tepat jam 7.30. Jadi kita nggak tunggu yang lain. Iya, Bu mohon Hilda maaf. juga selamat, nggak apa-apa ya Pak. Bu Hilda selamat malam, juga baru gabung. Sehat ya Bu. Ibu Natali, ada Bu Heni juga ini. Selamat bergabung Bu Heni. Ya. Sekarang silakan Pak Loki bisa memulai dengan pengajaran dengan tema melayani dengan hati ya, melayani dengan hati. Waktu kita malam hari ini sampai jam 9 Pak, termasuk sharing tanya jawab. Ya kalau sampai lewat-lewat sedikit, seandainya ada Bapak Ibu yang ada keperluan ingin live dulu, silahkan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Ros. Selamat malam. Shalom, Bapak Ibu semua. Bu Hilda, selamat malam. Shalom. Tina, Bu Emily, terima kasih doanya Bu Juli. Pak Thomas, Bulani, Bu Teresina, selamat malam. Bu Heni. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang. Sebetulnya topiknya itu pernah dibawakan oleh Romo Budi pada waktu rekoleksi. Yang saya masih ingat tuh Pak Thomas dan Bu Linda. Di sini yang hadir ada yang ikut nggak rekoleksi kemarin tanggal Bu 21 Juli? Christine, Bu Oh Christine ya, juga. Bu Kristina. Ya. 3 orang ya. Maaf ya kalau misalnya ada mengulang sedikit, tapi ini tidak seluruhnya sama. Maksudnya begini, saya ambil tinjauan BHF-nya berbeda. Karena yang pada waktu itu yang dipakai sinar merah dan putih, tapi untuk malam ini saya pakai nomor-nomor yang lain untuk memperkaya ya. Oke. Izinkan saya share ya Bu, sudah dijadikan co-host. Sudah ya, sudah Pak. Sudah, terima kasih Bu Ros. Ya, judul kita pada malam hari ini Servite et Amate atau melayani dengan hati. Ini ciri khasnya Romo Budi. Beberapa slide yang berwarna itu slide-nya beliau, bukan saya yang buat. Yang putih dari saya. Bahasa-bahasa Latin ini ya, servite pelayanan et dengan amate hati, melayani dengan hati. Dibuat langsung oleh Romo Budi. Jadi servite et amate sebuah dasar pelayanan yang transformatif. Pada waktu itu rekoleksi dibawakan 2 hari 1 malam. Jadi ini saya ambil sari-sarinya begitu ya, yang memungkinkan dan yang berkaitan dengan KKI Cideng terutama. Oke, Bapak Ibu. Saat ini, menurut pendapat Bapak Ibu, keadaan dunia kita seperti apa? Apakah baik-baik saja, ataukah kurang baik, ataukah sangat genting keadaannya? Kira-kira seperti apa keadaan dunia saat ini, Bapak Ibu? Silakan. Dunia ya Pak. Iya. Apa Kurang Pak? baik. Maaf. Kurang baik ya. Tidak baik. Oke. Saya terkesan dikirimin flyer dibuatin oleh teman kita. Siapa Bu Ros yang buatin flyer? Bro Johan Bro Johan. Terima kasih Bro Johan. Jadi sedang di jalan gambarnya, Pak. sedang di jalan nggak apa-apa. Sedang mencuci kaki ya. Eh, gambar gambar flyernya gitu. Itu nanti saya akan ulas sedikit. Sebetulnya tidak ada di dalam materi, tetapi karena di flyernya ada, nggak apa-apa ya. Kita akan sedikit aja singgung. Oke, Bapak Ibu, kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya itu hilangnya kerahiman ilahi di dalam diri manusia. Jadi ini nampak jelas. Pada waktu Abraham, Tuhan mengatakan, Allah mengatakan, karena imannya dia dibenarkan. Dia percaya sekali, disuruh pergi-pergi, nggak tahu belok kanan atau belok kiri.
Dia sangat percaya, dipimpin oleh tiangnya, tiang awan kalau siang, tiang api kalau malam. 2000 tahun kemudian, 4000 ya, itu Yesus ya, dia membawa perjanjian baru. Kalau Abraham maaf 1800 tahun sebelum Yesus, kemudian tahun 0, kita anggap tahun 0 ya untuk Yesus, sebetulnya bukan tahun 0, sekitar -4 sampai -6 sebelum Masehi kelahirannya. Dan kemudian 2000 tahun lagi setelah Yesus, yaitu Faustina. 1905, 1938. Yesus memakai Faustina dengan tema kerahiman ilahi ini. Jadi disesuaikan dengan keadaan kelihatannya ini. Kenapa? Karena hilangnya kerahiman ilahi pada diri manusia. Kenapa hilang Bapak Ibu? Karena ada penyakit zaman. Zaman terus berubah. Nah, inilah penyakit zaman itu apa? Ada 3. Egoisme, materialisme, dan indiferentisme. Nanti kita lihat satu persatu ya. Egoisme. Egoisme itu kan selfish ya, ego. Material ya, matre lah gitu. Indiferentisme itu cuek bebek. Ketidakpedulian. Itu indiferentisme. Keadaan masyarakat kita dewasa ini mencemaskan seperti kata Pak ini ya tadi ya Pak Thomas ya. Kenapa? Tingkat kekerasan meningkat. Jadi dibandingkan zaman lampau dari lahirnya Yesus sampai sekarang ini, kecenderungan tingkat kekerasan itu meningkat sampai ada penampakan Bunda Maria dan seterusnya mengenai perang dunia. Kekerasan itu tidak hanya dengan perang dengan peluru, tetapi di dalam rumah tangga, di kantor, di jalanan, di sembarang tempat ya, tingkat kekerasan meningkat. Terutama di kota-kota metropolitan. Ada faktor lain, ketergantungan dalam berbagai bentuk. Nah, ini nampak jelas sekali. Ada yang kecanduan obat, ada yang kecanduan rokok, ada yang kecanduan game, ada yang kecanduan film seri, film Korea gitu ya. Itu berbagai macam ketergantungan. Dan yang pasti sebagian besar ketergantungan kepada handphone. Betul ya? Ketergantungannya kepada handphone. Kalau handphonenya ketinggalan, pasti diambil lagi gitu, pulang ke rumah dulu, ambil handphone. Kitab sucinya di mana? Mungkin lupa. Tapi kalau handphonenya ketinggalan, harus diambil. Kemudian ada pelecehan dalam berbagai bentuk. Pelecehan ini macam-macam juga. Pelecehan kekuasaan, pelecehan seksual, abuse ya. Ini macam-macam bentuknya. Selain itu ada hidup penuh beban dan stres sehingga kepribadian terpecah. Jadi persaingan, tuntutan dari kantor, contohnya penjualan baik di barang-barang yang sektor real, penjualan mobil diharuskan meningkat oleh pihak produsen. Penjualan tahun lalu berapa terus meningkat sekian persen tahun ini. Demikian juga perbankan. Targetnya melepas kredit tahun lalu sekian ratus triliun, tahun ini meningkat sekian. Dengan orang-orang yang sama, karyawan yang sama. Sehingga membebani terus. Padahal umurnya tambah ya Bapak Ibu ya. Umurnya tambah, targetnya tambah juga. Jadi hidupnya penuh beban. Sehingga pulang dari kantor cemberut high tension, mudah tersinggung, dan sebagainya. Terlebih kalau beban kantor dibawa pulang. Ya, menimbulkan stres, itu sebagai stresor.
Hal ini mengakibatkan banyaknya kasus bunuh diri, kurangnya perhatian dari orang tua, ataupun keluarga yang broken home, ataupun persaingan, terutama di negara-negara yang persaingan pelajarnya itu sangat ketat. Contohnya yang dekat itu Singapura. Itu betul-betul kalau dilihat anak-anak yang sekolah di sana ataupun kuliah di sana bebannya cukup besar, persaingannya berat. Ya maklum ya, Singapura nggak punya sumber daya kecuali otak ya, nggak punya lahan, nggak negaranya kecil begitu. Jadi yang dia bisa jual ya jasa kepandaian, entah rumah sakit, pengobatan, operasi begitu ya dan lain-lain. Atau menjadi hub atau penghubung antara dunia barat dengan dunia timur. Kantor-kantor pusatnya di Singapura. Nah, ini membuat kasus di sana bunuh diri juga meningkat juga. Eh, Penderita di rumah sakit jiwa meningkat juga. Jadi pertengkaran suami istri di apartemen mengganggu apartemen di sampingnya dilaporkan polisi itu jumlahnya meningkat juga. Itu semua karena penyakit zaman ya. Mengapa semua ini terjadi? Pasti ada sebabnya. Sebabnya apa Bapak Ibu? Silakan. Mengapa semua ini terjadi? Ada tingkat kekerasan meningkat, ketergantungan dalam berbagai bentuknya ya, pelecehan, hidup penuh beban, kasus bunuh diri. Mengapa semua itu terjadi? Kira-kira kenapa ya? Mengandalkan diri sendiri ya. Mengandalkan diri sendiri ya, Bu Christine. Oke. Apalagi? Lupa Silakan. dengan Tuhan. Lupa dengan Tuhan. Lupa dengan Tuhan. Terus? Kurang nggak ada pengendalian diri. Pak. Tidak ada pengendalian diri, kurangnya pengendalian diri. Oke, terus? Ada lagi yang kurang berdoa. Kurang berdoa. Kurang berdoa. Ya, bukan pada Tuhan. Luka batin. Luka batin LB ya. Harus ke Romo Yohanes. Ya. Nah, tadi di awal kita lihat slide-nya tadi, hilangnya kerahiman ilahi dalam diri manusia. Apakah ini penyebabnya? Yesus menampakkan diri kepada Faustina yang lahirnya tahun 1900-an ya. Jadi 05 sampai 1938. Apakah gara-gara ini, hilangnya ini? Nggak tahu ya, yang tahu persis Yesus sendiri. Tapi yang jelas dia membawa pesan mengenai kerahiman ilahi. Nah, apa sih penyebabnya yang pasti? Kemungkinan penyebabnya, dewasa ini terus meningkat konsumerisme. Jadi berlomba memakai barang-barang yang sekunder, tersier, kuarter mungkin. Hedonisme, kenikmatan duniawi, daging. Individualisme, nggak peduli sama yang lain. Yang penting aku survive, aku nyaman di level lifestyle seperti ini. Orang lain ya nggak apa-apa. Masing-masing kan usaha sendiri-sendiri. Dan kekerasan di media hiburan dan masyarakat. Jadi parental guidance atau bimbingan orang tua itu selalu dicantumkan kalau di TV-TV internasional ya. Ini mengandung kekerasan, violence. Ini mengandung 18 ke atas ya, perilaku seks yang dewasa dan seterusnya. Atau 21 plus. Kalau saya nonton yang luar demikian. Tapi kalau yang Indonesia biasanya enggak. Itu nggak tahu sekarang, saya jarang nonton sih.
Hal-hal seperti itu di TikTok, di YouTube, di mana itu juga meningkatkan. Gabungan dari semua faktor ini, iklan rokok, sudah ada peringatannya, menyebabkan kanker bla bla bla. Ya, tetap aja meningkat. Dan itu peningkatannya tajam loh Bapak Ibu. Saya tahu persis. Karena saya membuat kaos yang isinya iklan untuk rokok. Jadi kadang-kadang saya juga bingung ya. Disebut mendukung, ya enggak, saya juga enggak ngerokok. Tetapi mereka itu push sampai memaksa sampai ke desa-desa. Membuat rokok untuk rakyat desa. Yang mereknya itu, Bapak Ibu pasti nggak tahu. Nggak ada di kota mereknya. Jadi sampai ke pelosok itu, di apa ya, diinfiltrasi itu luar biasa. Dengan berbagai cara. Salah satunya dari kaos. Mereka dapat kaos free. Mereka diundang untuk nonton dangdut atau apa free. Nah, seperti itu ya. Kurang baik, tapi ya kenyataannya seperti itu. Negara tetap mengizinkan karena itu sumber dari pajak yang luar biasa besar. Jadi iklan terus membakar nafsu dan naluri konsumerisme atau hedonisme dalam diri setiap orang. Betul ya? Iklan Supermi, mie sedap, apapun deh bentuknya. Kecap. Itu membuat orang jadi tertarik. Terlepas dari itu baik atau tidak. Oke. Ini kemungkinan penyebabnya. Ini dari luar, ya. Maksudnya dari aktivitas manusia, dari dalam rohaninya karena hilangnya tadi disebutkan oleh teman-teman tadi berbagai hal ya, kurang doa, pengendalian diri, macam-macam gitu ya. Dan salah satunya yang sudah pasti hilangnya kerahiman. Dan ini betul-betul saya alami bahkan minggu lalu. Parkir di gereja, mobilnya menghalangi, mobil seseorang menghalangi, marah tuh yang dihalangin itu. Marahnya ke satpam itu, ke security. Ya memang sih, lama orang ini kemana saya juga nggak tahu. Saya termasuk yang terhalang juga. Ya sebel juga, karena ada jadwal berikutnya gitu ya, aktivitas berikutnya. Kalau misalnya mau parkir yang melintang, jangan di handrem misalnya begitu. Kok bandel, masih di handrem. Digerakin nggak bisa. Kan jam 1 siang, waktu itu saya ke gereja jam 10.30. Jadi panas gitu, jam 12-an, nunggu sampai sekitar setengah jam. Orangnya kemana nggak tahu deh. Lama-lama panas gitu, karena walaupun pasang AC, tapi lama-lama juga terganggu sekali. Jadi saya kadang-kadang malu sendiri, di mana kerahimanmu? Jadi ini sebuah test case ya. Jadi kerahiman ini sangat baik untuk dipahami dari buku Harian Faustina, dan itu cara yang harus ditempuh. Namun tingkat yang lebih tinggi adalah spiritualismenya. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini berbeda. Gara-gara kita ini devosan dari kerahiman ilahi. Nah itu susah. Itu susah Bapak Ibu. Itu susah. Tetapi kita bisa kalau kita mau. Ya, kita bisa kalau kita mau. Oke. Kesimpulannya apa? Ternyata kemajuan teknologi dan kemakmuran materi tidaklah cukup. Dikasih batas UMR supaya tidak di bawah garis kemiskinan. Baik, bagus. BPJS, baik. Tapi hal-hal itu tidak cukup.
kita perlu pengembangan nilai-nilai universal. Jawaban apa yang kita bisa tawarkan? Ayo silakan Bapak Ibu. Jawaban apa yang kita bisa tawarkan kepada keadaan dunia yang sedang sakit seperti itu? Kemajuan teknologi dan kemakmuran materi tidak cukup. Tadi buktinya itu kan parkir menghalangi, orangnya pergi nggak tahu kemana, nggak taunya dia ke resto. Jadi pulang gereja, karena gerejanya itu dekat dengan restoran, dia itu entah kenapa nggak mau mindahin mobil, tetap parkirnya di gereja, dianya makan di resto. Jadi orang lain disuruh nunggu dia makan. Atau karena bayar parkirnya, atau karena malesnya, atau gimana ya, macet kan pulang keluar dari gereja. Jadi dia satu keluarga makan di resto dekat gereja, mobilnya tetap di gereja. Security yang nyari keliling gereja nggak ketemu. Menurut Bapak Ibu, pantas nggak kalau kita marah? Atas yang dihalangin Gimana? ya Pak. Iya, jadi terhalang, banyak mobil nggak Ya, bisa keluar. kok bisa nggak mikir, nggak habis pikir itu. Ya itu Bu, kata-katanya juga begitu. Kok bisa Jadi, nggak inget orang lain hmm, gimana? itu, itu tantangan bagi devosan kerahiman ilahi. Ya. Jawaban apa yang bisa kita tawarkan? Jawabannya ini, ya kerahiman ilahi ini. Semua jawabannya ada di Jesus, I trust in you. Jawabannya ini Bapak Ibu. Oke. Dari Romo Budi, beliau biasanya melihat dari sisi uh, psikologi dan spiritualis, ya psikologi spiritualisme dikaitkan juga dengan beberapa nomor BHF. Kalau kita coba ya kaitkan dengan nomor BHF yang uh, berkaitan dengan problem tadi. Problemnya apa tadi itu? Problemnya adalah penyakit zaman, egoisme, materialisme, dan indiferentisme. Egoisme itu berpusat pada diri sendiri tadi ya. Materialisme semua hal diukur dengan uang. Semuanya. Apalagi di kota besar, metropolitan, New York, Shanghai, Tokyo. Pokoknya di kota besar itu patokannya material. Karena nggak bisa beli rumah ataupun apartemen. Mahal sekali di downtown New York itu, mahalnya luar biasa. Nah, kalau indifferentisme itu cuek bebek, lulu gua-gua. Jadi kalau kamu bermasalah ya itu problemmu gitu. Nah, kita lihat dari BHF, apa yang Tuhan inginkan terhadap penyakit zaman ini. Karena mungkin Tuhan sudah melihat, yang tahu Tuhan ya, saya hanya menerka-nerka saja, bahwa penyakit zaman ini akan terjadi dan solusinya dengan BHF. Makanya ditulis di nomor-nomor BHF yang berkaitan dengan egoisme, materialisme, dan indiferentisme. Nomor berapa? Ayo mari kita lihat. Tolong bacain teman-teman, salah satu Bapak Ibu. BHF 1702. Kurang besar nggak? Kurang besar, Baik. kurang besar dikit. Sudah Ya, cukup atau masih kekecilan? sudah. Ya, siapa yang mau bantu baca? Mungkin saya bantu ya Pak. Terima kasih, Bu Ros. Oke. BHF 1702. Menjelang akhir jalan salib yang kulaksanakan, Tuhan Yesus mulai mengeluh tentang jiwa-jiwa para religius dan para imam, tentang kurangnya cinta dalam jiwa-jiwa yang terpilih. Aku akan membiarkan biara dan gereja-gereja dihancurkan. Aku menjawab, tetapi ya Yesus, ada begitu banyak jiwa yang memuji Engkau dalam biara-biara. Pujian itu melukai hatiku. Sebab
cinta sudah diusir dari biara-biara. Jiwa-jiwa itu tanpa cinta dan tanpa kesalehan. Jiwa-jiwa itu penuh dengan egoisme dan cinta diri. Jiwa-jiwa itu penuh dengan kesombongan dan kecongkakan. Jiwa-jiwa itu penuh dengan tipu muslihat dan kemunafikan. Jiwa-jiwa itu suam-suam kuku yang kehangatannya hanya cukup untuk bertahan hidup. Hatiku tidak tahan menanggung semua ini. Terima kasih, Bu Ros. Sama-sama. Nah, Bapak Ibu, eh, kita lihat sebentar. Ini ditulis tahun 37 ya, maksudnya itu lama sebelum sekarang ini. Tapi kan Yesus sudah tahu ya. Yesus mulai mengeluh tentang jiwa-jiwa para religius, biarawan, biarawati, romo, bruder, suster. Sebagai orang-orang yang terpilih. Sebetulnya termasuk kita juga kan, orang-orang terpilih ini. Tetapi itu yang hidup selibat. Aku akan membiarkan biara dan gereja-gereja dihancurkan. Terbukti loh Bapak Ibu. Betul ya? Di Eropa itu gereja itu disewakan untuk masjid. Gambar jalan salibnya ditutup dengan kain. Ada yang dihancurkan, dipakai untuk gedung komersial. Karena biaya maintenance-nya tinggi, nggak kuat lagi. Berapa juta euro? Ya gimana? Nggak ada yang datang. Kita beruntung di Indonesia ini muda-mudi masih OMK atau kegiatan banyak layak Komsel masih hidup. Di sana tuh nggak hidup. Jadi yang datang ke gereja waktu itu di shooting itu sedikit. Nah biayanya nutupnya dari mana gitu kan? Kalau kita di posisi mereka pasti pusing juga. Kenapa mereka nggak datang ke gereja? Kalau menurut Yesus, dia katakan dimulai dari para religiusnya katanya. Jiwa-jiwa para religius dan para imam. Tentang kurangnya cinta. Dari jiwa-jiwa yang terpilih. Kurangnya cinta. Akhirnya dibiarkan. Seperti bait Allah dihancurkan. Dibiarkan oleh Yesus, oleh Allah. Walaupun Yesus menangis sebelumnya. Tapi pada tahun 1970, tanggal 5 Agustus, jam 3 sore, itu bait Allah dihancurkan. Dan sekarang banyak isu mau dibuat bait Allah ketiga dan seterusnya. Tapi saya pribadi melihatnya nggak mungkin. Karena sudah terbelah, tirai sudah terbuka. Jadi kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah di ruang Maha Kudus. Tidak dibatasi lagi. Dengan ruang kudus, ruang Maha Kudus, ruang untuk awam, ruang untuk orang-orang kafir, nggak ada lagi. Jadi nggak mungkin pendapat saya pribadi. Jadi kehancuran ini sudah dinubuatkan oleh Yesus antara 1905 sampai 1938 masa hidupnya Faustina itu ya. Faustina tawar-menawar. Seperti Abraham tawar-menawar untuk kota Sodom dan Gomora. Dan begitu banyak jiwa yang memuji engkau dalam biara-biara. Kan suster-suster romo-romo itu berdoa kan. Tapi Yesus mengatakan apa? Pujian itu melukai hatiku. Sebab cinta sudah diusir dari biara-biara. Jadi mungkin lahiriahnya menyanyi, memuji, brevir 5 sampai 7 kali sehari karena ada jadwal-jadwalnya ya.
tapi hatinya enggak mungkin ya. Jiwa-jiwa itu tanpa cinta, tanpa kesalehan. Jiwa-jiwa itu penuh dengan egoisme, ya kan itu tadi dikatakan bahwa penyakit zaman itu egoisme dan cinta diri. Jiwa-jiwa itu penuh dengan tipu muslihat dan kemunafikan seperti orang-orang Farisi berdoa di perempatan jalan, tetapi tidak ada cinta akan Allah ya, supaya dipuji. Jiwa-jiwa itu suam-suam kuku yang kehangatannya hanya cukup untuk bertahan hidup. Hidup di dunia maksudnya, tidak untuk hidup kekal. Karena akan dimuntahkan pada waktu meninggal ya. Jiwanya itu nggak masuk surga. Hatiku tidak tahan menanggung ini semua. Semua ini. Nah, jelas sekali ya. Sudah terjawab ya. Kesimpulan penyakit zaman itu yang pertama egoisme. Dikatakan langsung oleh Yesus. Oke, kita lanjutkan. Mohon bantu baca sekarang PHF 13:17. Kekecilan ya Bu, saya besarkan lagi. Yang mau bantu baca? Monggo silakan. Saya ada Ros. Saya Boleh, terima kasih. PHF 1317. Tetapi tulislah ini untuk banyak jiwa yang seringkali gelisah, karena mereka tidak memiliki sarana-sarana material untuk mengamalkan tindak belas kasihan. Camkanlah kerahiman rohani, baik yang tidak menuntut izin maupun rumah penampungan, jauh lebih berpahala dan dapat dilakukan oleh setiap jiwa. Makasih Bu Ros. Makasih Bu Hilda. Nah, ini bukti. Tadi kan penyakit zaman pertama egoisme, kedua materialisme. Tapi Yesus mengatakan, tulis ini, jangan takut orang-orang yang tidak kaya. Jadi nggak perlu mengeluarkan uang yang besar-besar seperti itu kalau nggak punya uang gitu ya. Jangan gelisah. Karena kamu tidak punya sarana-sarana material. Kenapa? Karena kerahiman rohani. Jadi maksudnya itu tidak usah sampai mempengaruhi materialnya karena nggak punya. Baik yang tidak menuntut izin maupun rumah penampungan. Karena banyak itu ada rumah penampungan untuk anak penderita kanker dari Lions Club atau apapun deh gitu ya. Jauh lebih berpahala dan dapat dilakukan oleh setiap jiwa. Salah satu teman kita, Bu Hilda kenal itu, yang baru saja dipanggil Tuhan ya Bu, Pak Agus Sandoyo, itu karena beliau itu almarhum, melakukan pewartaan ke luar pulau, ada penduduk yang datang ke Jakarta, datang dijemput oleh Pak Agus. Tinggal di rumahnya Pak Agus. Ya apa adanya. Nah inilah. Jadi walaupun tidak memiliki sarana-sarana material, mungkin jemputnya ya bukan pakai mobil mewah atau mobil pribadi atau apapun ya. Tetapi kemauannya untuk menerima. Berapa orang dari Papua misalnya? 5 orang yang hitam-hitam, rambutnya curly, melengkung-lengkung itu lucu-lucu gitu ya. Giginya putih, matanya putih. Nggak ada rasa takut, tetapi boleh tinggal di rumah ini. Itulah yang disebut kerahiman rohani. Itu lebih berpahala. Jadi materialisme ini, zaman sekarang kapitalisme ini, Yesus sudah menuliskannya di nomor 13:17. Bahwa kalau yang tidak punya, jangan gelisah. Nggak apa-apa. Bahkan
Tanpa materi pun kita bisa membuat orang tersenyum, sudah bagus sekali. Ada suatu cerita, seorang Romo di Jawa Tengah, Romonya bule kalau nggak salah, tapi bisa bahasa Indonesia. Melihat seorang tukang becak yang lagi jongkok. Dia datang ikut jongkok, ngobrol. Nggak tahu yang diobrolin apa ya. Mungkin kehidupannya atau nggak tahu pendapatannya atau apalah. Kurang lebih 15 menit. Setelah pergi, si bule ini, Romo bule ini, nggak tahu namanya, dipanggil tukang becak. Dikasih uang Bapak Ibu. Yang ngasih uang tukang becaknya bukan Romonya. Aneh kan? Nggak kebalik. Loh kenapa? Karena aneh. Karena kamu mau ngobrol dengan saya. Karena orang lain nggak mau ngobrol dengan tukang becak. Buang-buang waktu. Levelnya level apa gitu ya. Obrolannya beda tingkatnya. S1 lulusan S1, S2, S3, S berapa lah gitu. Tukang becak kan lain gitu. Nah, tapi seperti itu gambarannya. Jauh lebih berpahala itu yang dikatakan oleh Yesus. Si tukang becak ini betul-betul kesepian dalam hidupnya. Kalau dia tidak sedang mengayuh, ya dia tidur di dalam becaknya atau menunggu penumpang. Oke, kita lanjutkan. Slide berikutnya ya. Oke. Di slide ini, lanjutan yang tadi, yang dibaca oleh Bu Hilda. Tolong Ibu, mohon lanjutkan, saya perbesar. Oke. Kalau dengan satu dan lain cara suatu jiwa tidak mengamalkan belas kasihan pada hari penghakiman, ia tidak akan memperoleh kerahiman. Oh, kalau saja semua jiwa mengetahui bagaimana mengumpulkan harta yang kekal bagi diri mereka sendiri, pastilah mereka tidak akan dihakimi. Karena mereka akan mencegah penghakimanku dengan belas kasihan mereka. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Terima kasih Bu Hilda. Ini saya terkesan sekali dengan kaitan nomor BHF ini serta 1 Petrus 4:8. Ya, ini buktinya memang bahwa Faustina itu yang dulu nggak diedarkan bukunya gara-gara disalah terjemahkan oleh editor dan sebagainya. Memang ya perkataan Tuhan sendiri sama persis kan. Jadi ini saya mau bahas sedikit Bapak Ibu. Kalau dengan satu dan lain cara suatu jiwa tidak mengamalkan belas kasihan pada hari penghakiman, ia tidak akan memperoleh kerahimanku. Tapi di sisi lain, seorang yang berdoa koronka, yang misalnya orang yang keras hatinya, sekali saja dia mau berdoa, aku akan memberikan kerahimanku yang besar untuk dia. Aku akan membela dia seperti membela kemuliaanku. Tetapi di sini dikatakan, jika tidak mengamalkan belas kasihan, tidak akan memperoleh kerahimanku. Oh, kalau saja semua jiwa mengetahui, kalau saja berarti tidak ya kan? Tidak semua jiwa mengetahui, itu tugas kita. Bagaimana mengumpulkan harta yang kekal? Kebanyakan mengumpulkan harta yang dimakan ngengat. Harta dunia. Sehingga unta itu lebih mudah masuk lubang jarum. Di sini dikatakan kalau jiwa itu mengetahui bagaimana mengumpulkan harta surgawi bagi diri mereka sendiri, pastilah mereka tidak akan dihakimi. Karena mereka akan mencegah penghakimanku. Jadi bisa dicegah dengan belas kasihan mereka.
Jadi sebetulnya bagaimana ini korelasinya antara pengampunan dosa, antara perbuatan belas kasih, antara doa koronka. Tapi Pak Putri nggak bisa Karena seolah-olah kan berlawanan ini. Abraham dibenarkan karena imannya. Betul, luar biasa loh imannya itu. Imannya Abraham itu. Nggak ada duanya kali. Ya, perjanjian baru Maria ya. Maksudnya di saat itu siapa lagi yang bisa menyaingi imannya Abraham? Tetapi setelah seperti bayi yang berkembang menjadi batita, balita, dan seterusnya, remaja gitu ya. Dewasa, tua. Makanan yang diberikan pun beda. Dari ASI, air susu yang tidak usah dikunyah, sampai makanan lunak yang di blender dan seterusnya gitu ya. Agak padat, agak keras dan seterusnya. Jadi hukum di perjanjian lama, mata ganti mata dan seterusnya, disempurnakan oleh Yesus dengan kasih. Yesus tidak menghapuskan Taurat. Nah, ini disempurnakan lagi nih. Bukan disempurnakan ya, ditambahkan dengan kerahiman ilahi. Pertanyaan saya, Mohon maaf, apakah bisa di-mute ya? Mohon maaf Pak Lofi. siapa? Bapak Ibu, mohon di-mute ya, ada bocor suaranya. Oh maaf ya, bocor ya. Mungkin dari siapa yang masih belum mute ya. Makasih. Baik, ini yang belum mute siapa sih? Oke, saya mute ya. Maaf, nanti diaktifkan kembali kalau mau bicara ya. Silahkan nanti. Oke, Bapak Ibu, mohon yuk diskusi. Jika seorang tidak melakukan kerahiman atau belas kasih, di saat akhir hidupnya dia tidak akan mendapatkan kerahiman Tuhan. Benar nggak sih? Ya pasti benar ya. Yesus yang bicara, bukan manusia, bukan Faustina kan? Dicetak miring dan tebal. Jadi kan Yesus yang bicara. Tadi dikatakan demikian kan? Kalau dengan suatu cara tidak mengamalkan belas kasihan, pada hari penghakiman, ia tidak akan memperoleh. Kalau dia berdoa koronka bagaimana Bapak Ibu? Ayo monggo, silakan. Kita diskusi yuk. Seseorang yang tidak berbelas kasih pada hari penghakimannya tidak memperoleh kerahiman Tuhan, kata Yesus. Ini tertulisnya yang warnanya merah. Seseorang yang tidak mengamalkan belas kasihan pada hari penghakiman, ia tidak akan memperoleh kerahimanku. Artinya apa? Yang diperoleh keadilan. Keadilan itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu adil. Kalau kerahiman, 1 ditambah 1 sama dengan 10. Diberikan lebih oleh Tuhan. Setetes darah Yesus sudah bisa menghapus dosa seluruh dunia sepanjang masa. Tapi dia berikan semuanya. Dia memberi lebih dari yang diminta. Nah, Yesus sampai mengatakan demikian. Terus kalau orang tadi itu tidak melakukan belas kasihan, tapi berdoa koronka, memperoleh kerahiman nggak Bapak Ibu? Silahkan, yuk kita diskusi. Monggo. Peroleh. Memperoleh. Nah, ini kalimatnya bertentangan berarti. Ia tidak akan memperoleh kerahimanku. Ini bukan Faustina ya. Si cetak miring dan tebal. Berarti Yesus. Gimana tuh? Kan ada saya lupa di mana yang dibilang kalau engkau berdoa koronka dan merenungkan sengsaraku pada jam 3, pokoknya keadilan dari Bapa akan diabaikan gitu karena Yesus akan meminta Bapak tidak adil jadinya gitu. Tadinya Bapak kan akan menghukum nih enggak. Itu Pak, lupa tadi gimana. Ya, saya paham maksudnya Ibu.
Yesus akan sebagai perisai. Jika Allah Bapa ingin melihat manusia harus melewati lubang-lubang, luka-luka di tangan dan kaki Yesus yang telah, karena mereka berlindung di bawah naungan sinar merah dan sinar pucat dan seterusnya. Persis seperti kitab suci, tidak bertentangan sebetulnya. Pada Abraham, Abraham dibenarkan karena iman. Tetapi sejak Yesus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Di surat Yakobus. Itu bertentangan dong? Enggak. Tetapi semuanya harus dilihat konteksnya. Seperti penyamun yang jahat. Dua orang penyamun ya. Ada yang jahat, ada yang baik. Yang di sebelah kanan Yesus yang baik kan ya. Namanya siapa? Dismas. Dia sudah nggak punya kesempatan lagi. Sudah disalib. Nggak bisa turun. Mau berbuat baik bagaimana? Dengan pengakuan langsung tanpa memperoleh sakramen pengampunan dosa pun hari ini juga. Berarti dia orang pertama tuh. Bunda Maria belum wafat. Rasul-rasul belum, malah diduluin oleh Dismas. Karena sudah nggak ada kesempatan lain. Nah, orang yang keras hatinya, yang mau berdoa koronkan, itu suatu lonjakan raksasa dibanding orang yang lembut hatinya berdoa koronkan. Lu baik dong, oh tetap baik, benar, dua-duanya benar. Tetapi dari yang tegar, yang keras, mau berdoa koronkan, itu lebih kayak pertobatan gitu, seperti anak yang hilang gitu. Dia menghabiskan harta ayahnya, pulang jalan kaki, bapak menyambut sambil berlari. Seisi surga bersorak-sorai. Kakaknya yang di rumah iri hati. Enak aja. Nah, jadi delta atau suatu perubahannya justru besar sekali di orang yang bertobat itu tadi. Jadi koronka itu sangat membantu. Yang dimauin Yesus, kedua-duanya. Kalau di nomor 742 dikatakan, kalau engkau menghormati kerahimanku, harus melalui 3 cara. Apa saja Bapak Ibu? 3 cara itu? Masih ingat pasti. Menghormati kerahiman Allah. Dengan 3 cara. Ayo, apa aja? Silahkan. Ayo, masih ingat gak? Menghormati kerahiman Tuhan. Jadi Tuhan itu, Yesus, menuntut. Namanya menuntut itu bukan suatu pilihan. Harus. Enak aja kamu mau terima kerahimanku. Aku pun minta kamu menghormatilah. Yaitu dengan cara, nomor 742 ya. Berbelas kasih dalam perbuatan, dalam perkataan, dan dalam doa. Tindakan doa. Itu tuntutan loh. Harus dipenuhi. Jadi kadang-kadang membaca ini, di BHF ini harus keseluruhan juga seperti kitab suci. Kalau kita hanya di nomor tertentu saja, pilih-pilih, kayak orang di kafeteria atau prasmanan gitu ya. Oh, aku sukanya kambing guling, kucing guling atau apa gitu. Yang diambil yang suka. Nggak bisa. Ini harus nasi kotak. Nyonya Hendrawan misalnya. Jadi ada telur balado, ada kerupuk, ada sambal, ada rendang, apa deh nggak tahu. Keseluruhan ini harus kita amalkan semuanya gitu maksudnya. Jadi koronka ya harus menghormati kerahiman ilahi, ya harus juga. Loh gimana kalau orangnya sudah koma? Oh ya betul, nah itulah. Didoakan koronka di dekat tempat tidurnya. Jadi keadaannya itu yang bisa berbeda-beda. Selama masih ada kesempatan, ya jangan didoakan saja di dekat tempat tidurnya. Oh, dia masih bisa bangun, bisa lari-lari, bisa olahraga. Apa orang yang sehat terus kita datengin di dekat tempat tidur yang kita doakan? Lu kan corona kan disuruh begitu. Iya, tapi kan nggak dalam sakratul maut.
Jadi yang dia sendiri harus lakukan adalah menghormati kerahiman. Lakukan itu perbuatan kasih. Nggak bisa, susah. Ya sudah, perkataan kasih. Mengatakan halo, apa kabar, bagaimana tidurmu semalam, bagaimana bisnismu, pekerjaanmu. Seperti sapaan Romo yang bule tadi terhadap tukang becak. Perkataan yang menyemangati. Perkataan yang bahasa Jawanya itu nguwongke, menganggap dia sebagai manusia, walaupun jabatannya hanya tukang becak. Itu perkataan yang berbelas kasih. Kalau nggak bisa berbuat belas kasih, ya perkataan. Kalau perkataan nggak bisa, ya doa. Doa kan menjangkau tanpa jarak kan. Kutub utara sampai kutub selatan, dan sampai mana lagi? Sampai purgatorium. Dari doa itu menjangkau seluruh belahan dunia, seluruh dunia, termasuk purgatorium. Kita bisa mendoakan jiwa-jiwa. Itulah duniaku, duniamu, dunia kita berbeda. Tapi melalui kerahiman disamakan. Jadi kita mendoakan nggak boleh egois. Yesus 2000 tahun yang lalu mengajarkan Bapa kami. Bukan Bapakku. Pakainya kami semua kan. Berilah kami rezeki, bukan berilah aku rezeki. Masih belum sadar. Yesus ulang, pakai koronka. Koronka pakainya kami. Bapa yang kekal kami persembahkan dan seterusnya. Sebagai pendamaian untuk dunia, bukan aku. Jadi egoismenya itu, penyakit zaman itu, sudah diantisipasi oleh Yesus dan dimasukkan. Jadi betul-betul ya, kalau kita mau mengamalkan BHF ini, pesan-pesan Yesus kepada Faustina, melalui Faustina, itu bagus sekali. Yesus mengatakan kalau seorang ditawarkan untuk masuk ke surga melalui pintu kerahimanku, menolak, maka dia harus masuk melalui pintu keadilanku. Maksudnya masuk melalui pintu kerahiman, ya kamu harus berbuat kasih. Ternyata kasihlah yang menutupi banyak sekali dosa. Saya suka sekali sama ayat ini. Jadi dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh kasih kita. Jadi pada waktu pengadilan nanti yang akan ditanya oleh Yesus, seberapa banyak oleh-olehmu jalan-jalan ke kota di dunia ini, di Jakarta atau ke kota mana gitu ya. Apa oleh-olehmu? Buah durian atau sempedak. Oleh-oleh belas kasihan. Seberapa banyak? Mana buahmu? Buah rohmu mana? Galatia 5:22. Jadi ini yang dimaksudkan 1 Petrus 4:8 dan yang dimaksudkan dengan nomor BHF ini sinkron sekali. Bahwa ukurannya adalah perbuatan belas kasih, perkataan belas kasih, dan doa belas kasih. Itu intinya. Itu yang menghapus banyak sekali. Berapa banyak? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Itu kualitatif. Banyak, sedikit, sedang. Yesus nggak nyebut 1000 dosa atau 1426, enggak. Tapi banyak sekali. Ya, ini ayat ini tolong ditulis di kitab suci, ayat kitab sucinya maupun PHF-nya. Karena ini penting sekali. Oke, kita lanjutkan. Ya. Penyakit zaman ini betul-betul harus kita musnahkan. Oke, sekarang minta tolong dibaca lagi Bapak Ibu, biar nggak ngantuk. Siapa yang mau bantu saya? Oke. Ya, monggo.
Monggo. 163. Ya. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya mataku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku tidak pernah mencurigai atau menilai orang atas dasar penampilan lahiriah, tapi melihat apa yang indah di dalam jiwa sesama dan siap menolong mereka. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya telingaku penuh dengan belas kasihan, hingga aku dapat memberi perhatian kepada kebutuhan sesamaku dan tidak bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan dan kesusahan mereka. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya lidahku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku tidak pernah berbicara jelek terhadap sesamaku, tetapi mengucapkan kata-kata penghiburan dan pengampunan untuk semua orang. Istirahatku yang sesungguhnya adalah melayani sesama. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya hatiku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku sendiri dapat merasakan semua penderitaan sesama. Kau sendiri memerintahkan supaya aku mau melatih diri dalam 3 tingkat kerahiman. Terima kasih Pak Thomas. 3 tingkat kerahiman tadi sudah kita diskusikan ya. Perbuatan kasih itu tingkat yang tertinggi. Perkataan kasih tingkat yang sedikit lebih rendah di bawahnya. Doa ya, yang paling bawah, karena kita paling mudah mendoakan musuh kan, sebelum bersilaturahmi, doa dulu. Dia kan nggak dengar gitu ya, kita doakan dia, yang dengar Tuhan, terus baru bertemu. Takutnya menyapa dicuekin lagi. Nah, baru berbuat belas kasih, belum tentu diterima, mungkin dicurigai ada apa ini, musuhan kok jadi perbuatan baik. Dia nggak tahu kalau ini devosan kerahiman ilahi. Kita lihat yang tadi. Di sini dikatakan, tolonglah aku ya Tuhan, supaya telingaku penuh dengan belas kasihan. Kalau orang menjerit, kita menutup telinga, kita menjerit juga nanti kepada Tuhan, gak kedengeran juga Tuhannya gitu. Jadi, telingaku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku dapat memberi perhatian kepada kebutuhan sesamaku. Dan tidak bersifat indiferentisme. Penyakit zaman yang ketiga tadi ya. Pertama, egoisme. Sudah dibahas. Kedua, materialisme. Sudah dibahas. Ini indiferentisme. Cuek bebek. Acuh tak acuh. EGP. Lulu gue. Atau apa deh gitu ya. Bahasa gaulnya. Jadi, Tuhan sudah tahu ya. Sudah ditulis. Sudah ditulis duluan. Jangan berbicara jelek terhadap sesamaku. Ini sering latah. Kalau seorang jelekin orang lain, kita nimbrung, mulai deh gosip. Iya tuh, aku juga pernah ngalami kasus begini sama dia. Dia janji jam 3, nggak taunya jam 4 atau apa deh gitu ya. Biasanya kita begitu. Tapi bukan di sini ya, bukan di KKI deh. Nah, engkau sendiri memerintahkan. Perintah, bukan menganjurkan, bukan menghimbau. Kalimat yang terakhir ini. Engkau sendiri memerintahkan supaya aku mau melatih diri. Ayo kita latihan. Dalam 3 tingkat kerahiman. Yang tadi itu sudah disebutkan ya. Sudah kita bahas. Jadi, pertama itu karya belas kasih. Kedua, tutur. Tutur itu perkataan belas kasih. Yang ketiga baru doa belas kasih. Oke. Jadi, Bapak Ibu, bukan suatu kebetulan. Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini dipanggil oleh Tuhan untuk masuk ke dalam komunitas kerahiman ilahi. Setelah dipanggil, pasti diutus. Nggak mungkin dipanggil tanpa diutus. Itu nggak mungkin. Jadi misalnya
Bu Hilda dipanggil oleh seseorang itu. Aku lupa. Bu Hilda ke sini. Pasti dipanggil oleh saya deh misalnya. Atau saya dipanggil oleh Bu Hilda. Loki ke sini. Pasti saya menuju ke tempatnya Bu Hilda. Ada apa Bu Hilda? Terus mungkin nggak Bu Hilda bilang tidak ada apa-apa. Nggak mungkin kan? Pasti saya disuruh apa, atau diminta apa, atau diberi apa. Pasti ada sesuatu. Seseorang yang dipanggil pasti diutus. Kita sudah dipanggil masuk ke komunitas kerahiman ilahi. Kita harus bersyukur, nggak boleh sombong. Ya, bersyukur betul karena panggilan tadi. Tapi jangan lupa kita diutus. Persis kalau kita setelah misa, kan? Misa telah selesai, pergilah engkau diutus. Bahasa Latinnya ite missa est, pergilah engkau diutus. Jadi setiap dipanggil pasti diutus. Jadi kita diutus untuk apa? Untuk menyebarkan kerahiman ilahi ini, untuk berbuat seperti yang Yesus mau dalam kerahiman ilahi ini terhadap sesama melalui perbuatan, perkataan, dan doa. Itu utusan kita. Setiap utusan selalu ada salib. Percaya nggak Bapak Ibu? Selalu ada salibnya. Nggak gampang. Nah, salib ini jangan dibuang. Jangan dipotong. Nanti kalau dipotong jadi pendek. Lu jadi ringan. Ya. Tapi pada waktu kita mau menyeberang jurang, nggak bisa nyeberang karena kurang panjangnya. Sudah terlanjur dipotong. Yesus mengatakan, jalan salib adalah satu-satunya jalan yang terpendek menuju ke surga. Jadi, maksudnya, salib ini jangan dibuang, jangan minta ganti, tetapi minta kepada Tuhan penyertaannya. Diberi kekuatan untuk memikul salib. Atau minta dikirim seseorang. Seperti Simon dari Simon dari Kirene, ini Simon dari mana gitu ya. Dari Ciputat atau dari mana. Untuk membantu aku Tuhan. Tapi salibnya jangan ditukar sama salibnya orang lain. Loh, salibnya orang lain lebih ringan. Enggak. Kita enggak tahu aja. Pada waktu Yesus dijatuhi hukuman mati dan harus oleh Pilatus ya. Dan harus memikul salibnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia berlutut. Memeluk salibnya. Mencium salibnya 3 kali. Kayu yang dicium memang, tapi itu simbolik ya. Mencium penderitaannya, cawan penderitaan itu. Mencium salibnya 3 kali. Sebagai jawaban dari dia berdoa cawan ini jika boleh berlalu pada waktu di Taman Getsemani. 3 kali juga. Dan dia mencium, sekarang sudah diterima cawannya kan. Nggak berlalu, karena kehendak Allah yang terjadi. Diterima oleh Yesus, mencium salib, bersyukur dia berdoanya. Loh kok bersyukur? Karena penebusan dosa sudah dimulai dan terlaksana. Nah ini gunanya kita jangan sampai berpikir, wah kalau ikut Yesus nggak ada, semuanya beres gitu. Terbalik kali ya. Bahwa kita harus mau memikul salib, menyangkal diri, mengikuti dia. Jadi kita dipanggil, masuk kerahiman ilahi, kita diutus untuk melaksanakan kehendak Yesus melalui perantaraan Faustina. Buku hariannya ada salib, dan ada 2 kemungkinan di balik salib tadi. Kita mau buang, aduh istriku nyebelin nih, cerai aja deh. Aduh istriku udah tua, tuker sama yang lebih muda 2 deh, umurnya 50 misalnya, tuker sama 25-an 2 deh. Itu yang membuang kan, sakit-sakitan lagi, stroke lagi, pakai kursi roda lagi. Mendingan aku cari di Sukabumi deh, kawin kontrak. Kan banyak tuh kawin kontrak sama orang-orang Sukabumi sama orang Arab dan sebagainya. Nah itu namanya membuang salib. Atau ya memotong deh, diskon biar lebih ringan. Jadi dipanggil,
diutus, timbul salib, ada dua kemungkinan dari timbul salib tadi, dibuang sehingga maut untuk kita, nggak bisa mencapai surga, atau kita pikul, di mana di baliknya ada kemuliaan yang menunggu kita. Jadi, kita cintai pelayanan kita. Karena dengan kita mencintai pelayanan kita terhadap keluarga, komunitas, akan kita alami kekuatan cinta. Nah, ini teori tapi mendukung, artinya ini dari Romo Budi yang ini, yang berwarna ini, bahwa dari penelitian secara psikologi, seorang profesor itu menemukan bahwa dia meminta kita menemukan passion kita. Passion itu apa sih? Gairah besar itu, keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Kalau kerahiman ilahi ini sudah menjadi passion kita lakukan. Tapi ternyata passion itu dibagi dua, Bapak Ibu. Yaitu profesornya namanya J. Valran gitu ya. Dibagi dua passion, itu passion obsesi dan passion harmoni. Berbeda. Nah, kedua tipe passion tersebut memiliki efek yang berbeda yang dapat berdampak pada seorang individu yang bersangkutan. Yang terjadi padaku ikut kerahiman ilahi ini karena passion yang mana ya? Passion yang obsesi atau passion yang harmoni? Maksudnya apa masing-masing? Kalau passion yang harmoni merupakan passion yang positif. Hal ini dikarenakan seorang individu dapat melakukan satu hal karena senang, merasa berguna, meyakini, mengimani, cinta dan seirama dengan hal yang disukai akan suatu hal. Jadi betul loh kerahiman ilahi ini. Kita mengandalkan Yesus. Dengan usahaku doang nggak bisa aku menebus dosaku. Ya pastilah ya. Contohnya apabila Anda menjadikan hobi Anda sebagai pekerjaan atau sumber pendapatan. Nah, itulah contoh passion harmoni. Nah, kalau passion yang satunya lagi, ini masih harmoni dulu. Membuat kita lebih bahagia dengan ikut kerahiman ilahi. Nggak harus dipaksa-paksa. Ayo datang dong. Kumpul. Setiap hari Senin jam 7.30, ayo kita bakso atau tapi ada di dalam itu membuat kita lebih bahagia karena dalam aktivitas sehari-hari tidak ada konflik batin antara aktivitas dengan nilai pribadi yang dianut. Jadi aku nggak percaya sama kata-kata Yesus melalui Postina. Nah itu konflik itu namanya. Sehingga langkah yang akan Anda ambil menjadi terorganisir serta memiliki tujuan yang jelas. Jadi diharapkan kita dipanggil masuk kerahiman ilahi ini, kita memiliki passion harmoni. Nah lawannya ya passion obsesi. Faktor eksternal. Aku dipaksa sama Bu Ros, dipaksa sama Bu Hilda untuk ikut. Yang menjadi landasan dan dorongan dari aktivitas kita. Terpaksa nih ikut Zoom. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mendapatkan gaji kerja untuk dapat menafkahi keluarga. Sebenarnya nggak suka nih aku kerja di bidang apa gitu ya, accounting. Aku itu kan orang marketing, orang lapangan. Ya, daripada nganggur. Nah, itulah passion obsesi. Berbeda dengan passion harmoni, tapi ya lawannya. Sehingga efeknya juga berbeda nanti ya. Oke, Bapak Ibu. Kita tidak mencintai pelayanan karena pelayanan itu menyenangkan. Karena pasti ada salib. Tetapi baliknya, pelayanan itu menjadi menyenangkan karena kita mencintainya. Oke, bagaimana supaya kita bisa melayani? Kita harus memberikan diri yang utuh ya. Kita bukan hanya tugas nih. Aku sebagai moderator, MC atau apa. Tapi kita memiliki integritas. Apa sih integritas? Integritas itu cinta, sikap jujur, konsisten, komitmen, ya, rela berkorban, melayani dengan gembira dan senang. Ini slide dari Romo Budi. Ya. Untuk kemuliaan Allah dan temukan Dia di dalam pelayananmu. Jadi Enaknya gitu. demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar gitulah. Jadi pertama adalah karena Allah yang memilih kita untuk pelayanan. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jadi semua yang ada di Zoom ini adalah orang-orang pilihan. Compassionate God ya.
Tuhan yang sangat berbelas kasih. Oke, selesai. Maaf, Bu Ros. Terlambat berapa menit, Bu Ros? Mohon maaf, mohon maaf. Iya, terima kasih Pak Loki. Oke, Ini ya, sangat